Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Sena Andiana Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua masih bisa menikmati nikmat yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tak luput pula kita curahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat diberikan nikmat Islam dan terbebas dari zaman jahiliyah, serta semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Anasi selaku dosen kami di FISIP UNJ yang telah memberikan kami tugas video, dan saya akan membahas video tentang reintegrasi politik ke dalam Islam. Jadi hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini disebabkan pertama oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama tentunya. Dan yang kedua disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan, dan karena sifat dan sumbernya yang transcendent. Agama secara hakiki berhubungan dengan politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum perbuatan yang oleh rakyat dianggap dosa, seperti sodomi dan incest, sering tidak legal. Seringkali agamalah yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat, dalam masyarakat industri maupun non-industri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Pasti ada sakut pautnya, sedikit atau banyak. Sejumlah pemerintahan di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan politik. Di dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama atau teologi ke dalam politik muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Menjelang berdirinya dinasti Umayyah, hal ini terjadi sejak perang Siffin
pada tahun 657, yaitu suatu perang saudara yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Muawiyah Abi Sufyan, gubernur Suriah yang mempunyai hubungan keluarga dengan Utsman. Bersama dengan tentaranya, peristiwa ini kemudian melahirkan 3 golongan umat Islam yang masing-masing dikenal dengan nama Khawarij, Syiah, dan Sunni. Jadi pengaruh hubungan politik dan agama atau reintegrasi politik ke dalam agama Islam ini dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan gitu. Namun semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Pada agama ada suatu kalimat yang membuat dan merupakan konsep awal politik, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini terdapat dalam Quran. Jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan ketidakadilan. Nah, ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, dalam ilmu politik terdapat pemilihan pemimpin berdasarkan demokrasi. Jadi konsep itu didapat dari ilmu agama yang tidak menginginkan adanya perpecahan antara para pejabat yang akan menyengsarakan rakyat nantinya. Dan masih banyak lagi yang merupakan konsep dalam agama dan diadaptasi serta dijadikan politik dalam berbangsa dan bernegara. Rasulullah dan para sahabat pasti berpolitik. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka atau kaum muslimin. Pun di dalam sejarah perjuangan para sahabat terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam memang memiliki otoritas terhadap politik. Salah satu yang menjadi bukti sejarah perpolitikan pada masa itu adalah ketika mengangkat seseorang khalifah atau kepala negara pengganti Rasulullah SAW. Dalam mengangkat seorang khalifah, para sahabat memberikan syarat kepada khalifah agar memegang teguh Al-Quran dan hadis dan as-sunnahnya. Karena mereka tahu betul bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Sehingga dalam pengangkatan khalifah,
harus didasarkan pada pertimbangan yang terbaik. Jadi terbukti bahwa eksistensi politik sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan jauh sebelum itu politik sudah ada sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin. Maka politik ada saat itu. Jadi sayangnya di zaman ini banyak masyarakat yang anti dengan politik. Dalam pandangan masyarakat, politik dianggap sebagai sesuatu yang berbau kekelicikan, kebusukan, serta pandangan negatif lah dan lain sebagainya. Terlebih saat ini kita melihat ada sebagian penguasa muslim yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya di atas ketentuan hukum dan etika. Jadi akibatnya mereka menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Maka banyak orang yang beragama Islam khususnya tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam. Padahal ini umat muslim harus cerdas gitu dan bisa memahami betapa pentingnya berpolitik sebagai landasan kita atau landasan munculnya gerakan Islam melalui dua arah, yaitu secara kultural dan struktural. Aktivitas gerakan Islam secara kultural akan terfokus pada proses dakwah di suatu negara agar tetap sesuai dengan ajaran Allah. Sedangkan secara struktural dapat mempengaruhi dibatalkannya atau direvisinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membawa kerugian terhadap masyarakat, kayak undang-undang cipta kerja, omnibus dan lain sebagainya. Jadi sudah dipastikan bahwa berpolitik dihalalkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara, terutama di Indonesia, asalkan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya, yang baik pasti datangnya dari Allah pribadi gitu. Namun saya kira video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, mulai dari bagaimana proses masuknya politik di zaman Islam. Waktu itu tadi sudah saya ceritakan terjadinya konflik antar kekhalifahan, sehingga ketika teman-teman atau bahkan masyarakat sendiri sangat penting dalam berpolitik ini untuk mengkaitkannya dengan Islam. Kita harus memperkuat dan memperkokoh diri kita agar diri kita selalu senantiasa bisa menjadi salah satu panutan atau salah satu politisi yang baik di kalangan Islam dan Muslim khususnya. Karena mengingat banyak beberapa kebijakan yang kurang dari pemerintahan atau dari para pejabat sekarang yang tidak memperdulikan atau tidak melihat tentang bagaimana alur proses reintegrasi politik masuk ke dalam Islam seperti itu. Jadi memang harus tetap itu diperbolehkan dan
diperkokohkan, bahkan harus diperkuat iman kita untuk melangkah ke depan. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.